Use your logic, salam trader. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kenapa orang Indonesia itu rata-rata ujung-ujungnya akan main Ponzi atau multi level marketing atau member get member dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah sebuah siklus yang secara tidak langsung itu dilakukan oleh semua orang, rata-rata masyarakat Indonesia, karena minimnya edukasi. Dan ya ingat ya, pertama minimnya edukasi itu 25% sih. 75% itu kenapa? Karena mereka tidak pernah bisa bersyukur. Maksudnya seperti apa? Contoh seperti ini ya. Awal mula seseorang bermain di dalam dunia kripto, bukan hanya dunia kripto aja ya. Gue pernah menemukan sebuah orang atau beberapa kelompok orang yang bilang bahwasanya, aduh pusing nih nggak kerja. Giliran gue tawarin kerja, langsung nanya dong, gajinya berapa emang? Wah, kalau gajinya dikit gue nggak mau. Gila tuh, padahal dia 10 tahun nganggur, lu bayangin. Ya gimana ya, orang itu pasti kan mau ngelihat kinerjanya dulu, baru kan negosiasi gaji itu ya nanti gimana kondisinya, kan gitu aja. Nggak mungkin kan tiba-tiba kita ngasih gaji besar, apalagi orang itu belum pernah punya pengalaman. Nah, sama halnya seperti pertama kali orang dunia masuk kripto ya. Orang pertama kali bilang kayak gini, aduh gue nggak ada modal nih, dan sebagainya. Oke, akhirnya ditawarin lah apa yang namanya dengan airdrop. Oke, airdrop itu apa bang? Airdrop itu adalah satu kejadian di mana sebuah developer itu meluncing sebuah produk baru yang harus kita ikuti text-nya supaya kita bisa mendapatkan, ya walaupun receh ya, walaupun cuma 100.000 200.000, kita disuruh ngikutin Telegramnya, Instagramnya, Facebooknya, Bitcoin Tag-nya dan sebagainya, semuanya kayak begitu. Nah, pada akhirnya mereka bilang bahwasanya ribet. Oke. Akhirnya mereka memaksakan modal. Pada akhirnya mereka akan memaksakan untuk modal, entah itu modal dari mana, dan akhirnya mereka kenal lah namanya dengan spot trading. Dimana spot trading adalah satu entitas kita menjual dengan selisih harga, membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga tinggi. Yang terjadi apa? 1 bulan 2 bulan mereka akan mengeluh bahwasanya, aduh main spot trading nggak kaya lah, cuma dapat 1%, cuma dapat 2%, itu pun naiknya lama banget. Oke, sekali lagi mereka yang pertama adanya kurangnya edukasi dan sangat serakah. Pada akhirnya mereka mencari sebuah entitas lain yang dimana mereka harus keinginan supaya pengen cepat kaya, supaya pengen bergerak cepat gitu. Ya logikanya gini aja bro, spot trading modal lu cuma 100.000 200.000 atau 1 juta 2 juta, sampai botak lu nggak akan pernah kaya bro main spot trading. Kenapa? Mencari selisih 1% 2% aja susah. Akhirnya mereka mencari pembenaran diri, mainnya kemana? Mainnya ke dalam futures trading atau leverage trading. Nah, disinilah mereka akan merasakan, wah anjir gue cepet kaya. Nah, mulai halu ya kan. Gue cepet kaya nih, gue bisa pakai leverage 100, pakai leverage 150, leverage 10, 20, 30 dan sebagainya. Modal gue yang tadinya 1 juta setara dengan 100 juta, 1 miliar dan sebagainya. Dan pada akhirnya mereka loss dan loss semuanya. Akhirnya apa? Psikologinya terganggu tuh kan, psikologinya terganggu dan mereka mencari sebuah pembenaran. Mereka mempunyai orang yang bisa disalahkan, begitu seterusnya. Karena pada dasarnya main spot trading itu, kalau lu mau main spot trading ya udah berarti lu ikhlas dengan hasil yang apa adanya. Kalau lu mau main futures trading ya memang hasilnya cepat, lossnya juga cepat, kan gitu. Nah, pada akhirnya mereka ikutan hal-hal yang berbau kripto tapi nggak paham tuh ujungnya, entah itu cash lah, entah itu yang janjinya 1% per hari, 2% per hari, 3% per hari, yang padahal itu adalah Ponzi. Sekali lagi, Ponzi itu adalah bentuk dari kekecewaan orang yang tadinya mencari sebuah pembenaran diri karena kekalahannya di dalam dunia kripto yang asli. Biasanya orang yang sudah kalah di dalam dunia kripto yang asli, mereka akan mencari pembenaran diri, mencari sebuah tempat bersandar supaya bisa lebih cepat dengan harapan cepat mengembalikan modalnya, padahal itu tidak logis. Ya logikanya gimana anjir? 1% per hari, 2%, 3%, atau bahkan orang yang nawarin 3% per hari, 1% per hari, 1 tahun 300%. Duit siapa? Kalau modal lu cuma 1 juta, ya oke 3 juta. Lah apa kabar modalnya 1 miliar? Bisa jadi 3 miliar, 10 miliar, begitu seterusnya. Nah,
setelah itu orang akan berpikir abis kena Ponzi kan, orang akan berpikir, oh ya udahlah, yang penting gue pengen konsisten aja lah, pengen konsisten, dan akhirnya mereka kenal tuh apa yang namanya dengan staking, apa yang namanya dengan saving, dan dual investment, DeFi, farming dan sebagainya. Lalu mereka mencari-cari nih, wih AP-nya 17,25%. Jangan halu ya. Jangan mentang-mentang lu lihat ini 17,25% terus di sini ada 30 hari, lu kira bahwasanya dalam 30 hari ini dapat 17,25%. Itu namanya, serius ya. APY itu adalah estimasi per tahun. Jadi 17,25% itu per tahun. Maksudnya di sini 30 hari adalah modal lu akan di-lock selama 30 hari. Setelah 30 hari baru lu boleh ngambil. Sekali lagi, ini bukan setiap 30 hari mendapatkan 17,25%. Ini adalah dua ranah yang berbeda. APY itu yang didapatkan selama 1 tahun. Berarti kalau dalam 1 bulan lu mendapatkan ya 17,25% dibagi 12. Berapa tuh? Ya cuma 1,sekian persen kan. Dan termnya ini adalah waktu di locknya. Ada yang waktunya fleksibel, ada yang waktunya 30 hari, 15 hari, 90 hari, 60 hari, begitu seterusnya. Langsung semuanya akan bilang, ya elah, staking, saving, earn, farming dan sebagainya. Itu cuma dikit banget sih hasilnya. Gue maunya yang cepet dong, pengennya cepet. Ya udah deh, akhirnya lu tergoda seperti ini nih, sampai sekarang masih berdiri nih, anjir. Menggiurkan banget emang ini ya. Cuma ya gimana, gue sendiri mendeklarasikan jangan ikutan ini karena memang sudah rada-rada nggak masuk akal. Lo bayangin aja, hampir per hari entitas ini itu mendapatkan kurang lebih 1 hingga 2%. Lo bayangin aja, 2% per hari, 1 tahun itu kurang lebih sekitar 600%. Kalau modal lo 1 miliar, lo bisa dapat 6 miliar dalam 1 tahun. Wih, semua orang udah kaya seandainya ada hal seperti itu. Intinya ini udah gue tinggalin. Akhirnya mereka tuh mencari sebuah permainan Ponzi, multi level marketing dan sebagainya supaya cepat, ujung-ujungnya kena scam. Nangis lagi. Yang tadinya habis nangis kena virus, nangis lagi kena scam gara-gara tadinya kan nangis karena staking itunya dikit, pengen untungnya yang banyak dalam 1 tahun, dalam 1 bulan, dalam per hari, akhirnya nangis lagi, begitu seterusnya. Lalu mereka akan bilang, udahlah gue capek, pengen passive income aja lah. Passive income aja gimana ya? Passive income akhirnya milih copy trading, ya kan? Copy trading adalah salah satu bentuk entitas di mana kita bisa menghasilkan sebuah passive income ya. Bahkan saya juga nyiptain Cerberus. Tetapi mau copy trading manapun itu tidak akan ada yang sempurna. Pasti akan ada loss-nya. Begitu pula semua copy trading yang ada di dalam dunia ini. Mustahil orang itu akan terus selamanya benar. Maka dari itu langsung ngeluh, anjir lah gue ikutan copy trading itu loss mulu dan sebagainya. Gue bingung ya, orang yang bilang loss mulu itu gimana maksudnya? Apa dia ikutan waktu loss doang ya? Dan setelah itu mereka akan bilang, udahlah copy trading ini resikonya gede banget. Nah, udah akhirnya semuanya seolah gue tawarin. Contoh, lo pengen yang minim resiko, ada spot trading ya. Ada yang pengen hasilnya cepet, ada futures trading tapi cepet miskin juga. Ada yang penghasilan konsisten, ada staking, ada earning, ada farming, ada dual investment dan lain sebagainya, ada mining dan sebagainya kayak begitu ya. Lo pengen yang bener-bener nggak ada resiko, ada black shadow di sini. Ini gue main ya. Total profit gue udah sekitar 3.296 dari total modal gue 114. Ya, akhirnya lu komen, semua hal lu komen di dalam dunia ini. Jadi pertanyaannya balik lagi ke awal sih. Pertanyaannya balik lagi. Memang pada dasarnya lu itu adalah orang, ada dua sisi ya. Ini orang yang pengen kerja sama orang yang masuk dunia kripto. Pada dasarnya orang itu yang kerja itu ya memang nggak pengen kerja gitu ya kan. Nggak punya kerjaan, katanya ngeluh nggak punya kerjaan. Dikasih kerjaan, katanya gajinya kecil. Dikasih gajinya gede, katanya susah kerjanya ya. Dikasih kesempatan usaha, katanya nggak ada modal. Dimodalin, katanya nggak ada skill. Begitu seterusnya. Padahal kalau orang yang cerdas nggak punya skill, belajar. Nggak punya modal, ya kerja dulu terus kumpulin modal. Begitu seterusnya. Jangan sampai kalian menggunakan 1001 alasan untuk berkata tidak daripada 1001 alasan untuk berkata iya. Sama halnya di dalam dunia kripto guys ya. Ini semuanya sudah ada penawaran, tinggal bagaimana nih lu cara memanajemen tentang sebuah keputusan lo, choice lo, pilihan lo ya. Kalau lu pengen yang minim resiko, ada spot trading. Kalau ingin yang cepat naik modalnya tapi cepat miskinnya juga, ada futures trading atau leverage trading. Ada yang pengen lu penghasilan konsisten, ada staking, ada earning, ada farming. Ada yang pengen passive income, ada copy trading tapi nggak mau resikonya, ada black shadow. Black shadow ini semacam kayak entitas investasi yang per harinya mendapatkan 0,1% hingga 0,2%. Nah, kayak begini tuh, jadi di komen semuanya, mau spot trading, mau futures trading, mau earning, mau farming, mau staking, mau black shadow, mau investasi model apapun,
ya semuanya akan lu mencari alasan terus. Coba deh, coba. Jangan sampai berkata 1001 alasan untuk berkata tidak ya. Tanyakan ke dalam diri lu tuh pengennya apa? Kalau lu memang pengen penghasilan cepat, berarti lu resikonya juga duit lu cepat habis. Kalau lu pengen penghasilan pasti, ikut Black Shadow seperti ini ya, tapi penghasilannya tipis, 0,1 hingga 0,2% per hari. Tetapi modal tidak di lock, bisa di withdraw setiap saat. Kalau lo pengen yang ekstrim-ekstrim, ya lo masuk Gigamax aja. Walaupun gue yakin ini pasti scam, udah nggak lama lagi pasti scam, karena udah nggak logis ini, udah malah dapat emas dan sebagainya. Kalau lo pengen penghasilan pasif, ya udah lo masuk copy trading, mau Cerberus kok, mau copy trade apapun yang ada di dalam dunia ini, ya bisa-bisa aja. Tetapi satu hal dari gue, jangan pernah mencari alasan 1001 alasan untuk berkata tidak ya, karena nggak akan ada habisnya kalau lo bilang seperti itu terus, bilang ini terus, bilang itu terus, bilang alasan ini terus. Akhirnya lo nggak main, ujung-ujungnya lo akan stop di situ aja. Ujung-ujungnya lo main futures, loss terus. Padahal harusnya bisa dipisah-pisah. Kayak lo kalau lo nanya gue, jadi bang lo kesimpulannya apa? Ya gue berprinsip gue harus bisa mencari makan untuk per hari, untuk per bulan, untuk per minggu. Kenapa? Terkadang gue nggak bisa ngapa-ngapain, seperti kalau gue sakit, penghasilan per hari gue masih ada passive income yang dari si Black Shadow ini ya. Gue dalam satu hari dapetin sekitar 200 sampai 300 dolar. Jadi kurang lebih gue nggak ngapa-ngapain, dalam satu hari dapat 3 jutaan kayak gitu kan. Penghasilan yang lainnya ya gue trading, entah itu dalam Coinway, MoonXBT, OKX dan sebagainya. Gue trading itu. Penghasilan per bulan ada lagi dari YouTube, dari bisnis gue yang di Cerberus Corporation ini ada. Jadi gue penghasilan per harian ada, per beberapa hari ada, seperti trading, per minggu ada, per bulan ada. Ya jadi segala hal itu bisa tercover. Lu mau punya istri berapa, mau punya karyawan berapa, bisa tercover semua. Intinya lu jangan pernah mencari 1001 alasan untuk berkata tidak. Jalanin aja. Kalau bisa aktif jalan, pasif jalan. Gitu aja. Aktif gue adalah trading, pasif gue adalah Black Shadow. Kayak begitu, itu adalah jalan ninja gue. Kan gitu, oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Devi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.